Hari ini saya berada di Desa Tenganan di Kabupaten Karangasem, Bali. Saya sudah janji sama Pak Nyoman Suwito. Jadi beliau ini warga asli Desa Tenganan. Oke, sebelum kita masuk kita harus bayar donasi sukarela di loket ini. Swastiastu, selamat pagi. Ini kita pakai donasi tulis nama ya. Oke, kasih nih. Sekarang saya lagi ditemenin sama Pak Nyoman Suwito. Niki guide-nya di Desa Tenganan niki. Di Bali Agung. Oh, ini Bali Agung. Oke, nah sesuai dengan yang tertera di sebenarnya di Bali Utama, di mana kegiatan pemerintahan adat nika dilaksanakan Riki. Setiap hari pemimpin adat nika berkumpul jam 8:30 sampai tidak terbatas. Nah, untuk pemimpin adat biasanya kalau di Bali yang disebut dengan kliang desa atau bendesa adat nika 1 orang. Kalau di Riki 6 pasang suami istri. 6 pasang suami istri menjadi pemimpin adat. Nah, untuk menjadi pemimpin itu memang tidak dipilih berdasarkan atas senioritas. Artinya, ya, siapa yang lebih dulu kawin, posisi dalam struktur adat dia akan lebih tinggi. Oh gitu. Nah, itu artinya bahwa semua anggota adat mempunyai hak yang sama untuk menjadi pemimpin adat sepanjang mereka mengikuti aturan adat yang ada. Oh gitu. Oke. Nah, di sini untuk tidak hanya pemimpin, anggota atau keramat desa adat itu bisa berhenti apabila satu anaknya menikah. Oh. Karena dalam satu struktur tidak boleh antara orang tua dan anak dalam satu struktur tidak boleh. Otomatis kalau anaknya menikah, orang tuanya pensiun. Pensiun jadi. Ya. Nah, kemudian anaknya tidak ke posisi ayahnya, tapi tetap dia dari bawah mulai. Oh gitu. Bagaimana sistem learning by doing? Oh. Secara fisik mereka harus tahu semua apa yang menjadi tanggung jawab. Okay. Dari fisik sampai nanti menjadi pemimpin. Oh. Nah, itulah bagaimana sistem pembelajaran di sini. Kemudian yang kedua, apabila sepasang suami istri itu meninggal, salah satu, karena apa? Mereka menjadi pemimpin adat harus sepasang. Harus sepasang. Tidak boleh poligami. Tidak boleh poligami. Ya, cerai pun tidak boleh lagi. Oh gitu. Biarpun mereka punya masalah keluarga, tapi status adatnya mereka masih sah menjadi suami istri. Suami istri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apabila dia melanggar adat, itu bisa diturunkan. Oh gitu. Ya. Contohnya melanggar salah satunya penebangan pohon. Oh, penebangan pohon. Salah satu hutan terkenal di Indonesia adalah hutan Tenganan. Tahun 1987 dapat Kalpataru. Karena kemampuan desa adat dengan hukum adat yang ada, bagaimana hutan adat itu tetap lestari. Nah, contohnya begini, seandainya anggota adat menebang kayu yang masih hidup, biarpun di tanahnya sendiri, itu tidak boleh. Itu ada aturan-aturan adat yang harus ditaati, biarpun di tanahnya sendiri tidak boleh dia. Oh. Gitu. Makanya di sini bagaimana kepentingan umum itu masih tetap diutamakan daripada kepentingan pribadi. Betul. Itu yang membedakan. Kemudian yang lain yang menarik untuk desa ini, di sini persamaan hak laki perempuan itu sama. Sama. Oh. Gitu. Kasta dikit dan wenten. Kasta tidak ada. Kasta. Makanya salah satu desa modern sebenarnya di Bali itu Tenganan. Kalau menurut versi orang-orang Barat yang paham tentang bagaimana persamaan gender dan kasta itu. Upacara kematian di sini tidak ada istilah pembakaran mayat atau identik dengan ngaben. Kalau orang Tenganan meninggal, itu mayatnya dikubur telanjang bulat. Itu identik dengan kita lahir. Oh gitu sih. Lahir kosong, kembali pun kosong. Kemudian posisinya telungkup ya. Oh gitu. Balik ya telungkup mengarah ke selatan. Karena kemungkinan besar orang Tenganan leluhurnya berasal dari selatan laut ya. Dari laut. Oh, ya. Nah, kemudian proses pengembalian unsur yang membentuk badan kita itu kembali lewat tanah dia. Kemudian kalau yang di Trunyan itu karena alirannya bayu, angin, dia proses pengembalian unsur yang membentuk badan mereka lewat angin. Kalau Ngaben kan lewat api. Tenganan itu agamanya Hindu tapi alirannya Indra. Alirannya Indra. Dewanya Diki Dewa Indra. Makanya kasta
kemudian persamaan gender, kemudian upacara kematian. Ini yang memang ciri khas Tenganan. Karena ngaben tidak ada, kemudian mayatnya sebenarnya tidak boleh diinapkan. Oh, tidak boleh Ya, langsung dikubur. Dan upacara pun sangat sederhana. Cuma untuk upacara manusianya, dari lahir sampai meninggal, orang Tenganan harus menggunakan babi hitam. Babi hitam. Nah, ini yang belum kita ketahui alasannya kenapa babi hitam. Tapi ada beberapa masukan sebenarnya dari luar. Bagaimana Tenganan itu mempertahankan budaya yang ada. Babi hutan itu kan identik dengan babi alami asli. Bagaimana mereka mempertahankan itu, kita harus menggunakan. Secara pasti Tenganan atau masyarakat Tenganan tidak tahu tentang keberadaan desa ini karena Tenganan pernah terbakar. Oh, pernah terbakar di sini. Desa Tenganan pernah terbakar tahun 1841. 1841. Jadi semua yang mencakup tentang keberadaan desa ini juga ikut terbakar. Makanya tidak tahu pasti, tapi menurut orang yang riset di sini, itu kemungkinan besar Tenganan itu dibangun pada abad ke-11. Sama seperti dibangunnya Pura Besakih sebenarnya. Itu sebenarnya menurut mereka. Nah, kemudian tahun 1842 desa ini kembali dibangun. Nah, kembali dibangun, kembali bikin awig-awig atau aturan adat itu berdasarkan atas ingatan. Ingatan. Tapi ada satu legenda yang memang versi masyarakat Tenganan, memang ada sejarah kuda di sini. Di mana diceritakan pada waktu desa atau dalam Bedulu di Gianyar, itu pada waktu pusat pemerintahan Bali pertama kan di sana nih. Itu pada waktu berhasil mengalahkan raja yang sangat otoriter. Nah, untuk membersihkan bumi, harus ada upacara besar yang disebut dengan Aswamedayatnya, di mana upacara itu menggunakan kuda sebagai korban suci. Nah, sebelum upacara dimulai, ternyata kuda itu menghilang. Diutuslah leluhur orang Tenganan untuk mencari kuda ke daerah timur, dan kuda itu ditemukan dan dilaporkan. Kemudian oleh raja, itu leluhur orang Tenganan diberikan hadiah tanah sejauh mana bangkai kuda itu tercium. Seluas itulah tanah diberikan oleh raja kepada orang Tenganan. Nah, pada waktu itu leluhur orang Tenganan pintar dia. Dia membagi bangkai kuda itu menjadi beberapa bagian. Kemudian ya mereka keliling supaya mendapatkan tanah yang lebih luas. Ya. Nah, setelah itulah desa ini dibangun. Yang paling penting untuk diketahui, biarpun desa Tenganan itu salah satu desa kaya, tapi kan kita kecolongan di Bali secara umum. Bagaimana orang Bali dengan mudahnya menjual tanah ke orang luar Bali. Nah, untuk Tenganan dengan hukum adat yang ada, biarpun 60% tanah milik pribadi atau kelompok, itu tidak boleh menjual tanah kepada orang luar Tenganan. Kepada orang luar desa ini. Nah, itulah sampai sekarang kenapa hampir utuh tanah Tenganan itu kurang lebih 917,2 hektar tanah yang dimiliki oleh masyarakat Tenganan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian ada juga budaya Tenganan di mana sistem perkawinan di sini mengandung sistem perkawinan endogami ke dalam deh. Endogami ke dalam. Oh. Ya, enggak boleh kita kawin keluar. Gitu. Nah, permasalahan yang timbul menurut orang riset orang Swiss tahun 72. Nah, pada waktu tahun 70-an cenderung masyarakat Tenganan itu jumlah penduduknya menurun. Nah, kemungkinan besar salah satu dampak dari perkawinan intern itu berdampak pada generasi. Kadang-kadang cenderung gen negatif yang diturunkan kepada anak-anak. Itu juga banyak keluarga yang tidak punya anak dan sebagainya. Nah, ada salah satu alasan logika kenapa orang Tenganan tidak boleh kawin keluar yang perempuan, untuk menjaga tanah tetap milik desa atau warisannya tetap milik desa. Karena apa? Menurut budaya Bali secara umum perempuan selalu mengikuti yang laki-laki. Nah, dengan hak yang sama yang ada di Tenganan, kalau itu diizinkan keluar, lama-lama desa ini akan habis dibawa oleh orang yang kawin keluar. Nah, itu secara rasional
dampak dari perkawinan intern itu. Apa namanya, secara logika bisa diterima alasannya. Tapi ada solusi yang bisa diterima di sini. Biarpun perkawinan antar warga di sini, tapi kawin dengan misan, sepupu ya, sepupu, paman, bibit nggak boleh di sini. Nggak boleh. Nah kalau di luar kan misan, satu ya, darah nggak ya, boleh nih. Oh. ya. Tapi kan terlalu dekat dia, kemungkinan besar dampak perkawinan itu ada juga di sini. Gitu. Itu yang mungkin membedakan bagaimana Tenganan dalam hal ini mempunyai kultur memang sedikit berbeda dengan Bali pada umumnya. Iya. Karena memang ini desa yang memang salah satu desa yang masih asli, Pak nge. Nah, nikah pun Di Bali. ya. Nah, dalam pengertian asli, desa ini sangat terbuka. Orang luar apa namanya diizinkan untuk melakukan kegiatan apapun bentuknya. Tapi adat budaya yang ada di Tenganan itu masih tetap dipertahankan. Memang spirit untuk ngayah itu kuat di sini. Ini yang mungkin. Nah, yang lain lagi sebenarnya yang menarik untuk Tenganan. Kalau kita bandingkan dengan Bali secara umum, kalender. Nah, ini kalender. Kalender Bali itu kita di sini punya kalender sendiri. Beda dengan kalender Bali. Kalau tidak salah sekarang di Bali bulan ke-11 kalau menurut kalender Bali. Kalau di sini sekarang masih bulan ke-4. Oh. Jangan heran kalau di Bali bulan purnama, di sini bisa ketemu bulan Tilem. Oh gitu. Itu hanya ketemu di Tenganan. Karena apa? Sistem perhitungan kalender Tenganan itu beda dengan sistem perhitungan kalender yang ada di Bali. Kalau di Bali 1 bulan itu 35 hari. Tapi kalau di sini rata-rata 1 bulan itu 30 hari. Nah, kemudian perubahan terjadi setiap 3 tahun sekali. Dalam 1 tahun itu 13 bulan dia. Gitu. Nah, kemudian apa namanya? Kalender Tenganan itu cenderung menggunakan sistem Kajang Kliwon sebenarnya. Per 15 hari. Ini yang membedakan. Nah, ini yang tidak bisa kita apa namanya? Jawab pertanyaan dari tamu. Kalau kalender Tenganan punya kalender sendiri, ada pertanyaan itu yang tidak bisa kita jawab. Tahun berapa kalender Tenganan sekarang? Nah, ternyata setelah kita tanya, sebenarnya kalender Tenganan cenderung sebagai kalender ritual dia. Kalender? Ritual. Kalender ritual. Ya, makanya di sini kalau orang Tenganan sebenarnya tidak mencari hari baik dan buruk untuk melakukan kegiatan manusiawinya. Kalau ada waktu, nah itu. Nah, kemudian ini yang apa namanya? Yang membedakan bagaimana sebenarnya sistem kalender Tenganan itu seperti siklus kehidupan gitu. Setelah bulan ke-12 itu akan kembali lagi ke bulan pertama dan sebagainya. Itu selalu seperti siklus kehidupan. Ini jalan pertama nih. Ini jalan pertama, ada jalan kedua dan ketiga. Nanti kita muter ke jalan kedua. Itu jalan utamanya. Ya, jalan pertama. Ada 3 jalan seperti ini. 1, 2, 3. Tapi kegiatan apa namanya adatnya karena bangunan-bangunan apa umum nih itu cenderung ada yang di jalan pertama. Oh gitu. Yeah. Jalan. Nanti niki juga ini ya rumah penduduk. Ya. Niki, Nah, niki rumah penduduk. Satu rumah itu harus 1 kepala keluarga. Oh gitu. Kalau anaknya menikah, tidak dilarang lagi tinggal bersama orang tua, mereka harus bangun rumah sendiri. Oh gitu. Bagaimana kemandirian itu sudah mulai dididik sebenarnya. Kalau Anda mau menikah, Anda harus siap mandiri. Nah, oleh desa itu disediakan tanah-tanah kosong untuk keluarga baru. Mereka tidak perlu beli. Udah disiapkan sama Ya. adat ya. Ya. Nah, kemudian rumah orang tua nantinya akan dimiliki oleh anak yang paling kecil. Biarpun dia perempuan kalau di sini. Itu yang beda. Kalau di luar kemungkinan yang tertua. Kalau di sini yang paling muda, itu yang akan mendapatkan warisan rumah orang tua. Gitu. Nah, di sini kan udah laki-laki dan perempuan tuh sama ya sejajar. Yeah, sama. Nah, ini saya sekarang berdiri tepat di lokasi Depan petemu. Balai Pertemuan Pemuda. Jadi di sini nanti akan ada upacara perang pandan, Pak. Yeah. Itu apa itu, Pak? Upacara? Nah, upacara perang pandan merupakan salah satu rangkaian upacara yang terbesar dalam 1 tahun. Nah, upacara dilaksanakan 1 bulan penuh,
tapi puncak kegiatan upacara itu dilaksanakan perang pandan selama 2 hari. Nah, perang pandan dalam hal ini menggunakan daun pandan yang berduri, kemudian dipotong kurang lebih 30 cm, kemudian diikat beberapa daun, dipakai senjata. Kemudian ada juga tameng untuk perisai diri. Ya. Nah, biarpun kita sampai berdarah, sebenarnya kegiatan upacara perang pandan itu tidak ada istilah kalah menang. Kita perang betul-betul dengan hati yang senang, biarpun berdarah, tapi ada satu obat tradisional yang namanya boreh. Boreh untuk mencegah infeksi. Nah, makna dari perang pandan itu sendiri sebenarnya bisa dikaitkan dengan aliran Hindu yang ada di Tenganan, yaitu Dewa Indra. Dewa Indra adalah salah satu fungsinya adalah sebagai dewa perang. Gitu. Salah satu penghormatan kepada Dewa Indra. Nah, itu biarpun, nah itulah tetek, biarpun darah jatuh, tapi tidak ada istilah kalah menang. Itulah bentuk penghormatan orang Tenganan terhadap Dewa Indra. Memang beberapa versi juga ada yang lainnya. Struktur desa Tenganan yang disebut dengan Jaga Satu sebenarnya. Nama struktur desa Tenganan itu Jaga Satu. Jaga Satu artinya waspada terhadap musuh dari luar. Nah, kemudian ada 4 pintu masuk di 4 penjuru mata angin. Kalau kita tarik garis, dia akan tapak darah dia. Itu simbol keseimbangan. Itulah filosofi hidup masyarakat Tenganan. Bagaimana apa yang dimiliki oleh Tenganan itu tidak hanya untuk satu generasi, tapi untuk generasi berikutnya. Nah, ini juga petemu yang untuk di utara. Ada 3 seperti ini. Ada 3 balai pertemuan. Ya, balai pertemuan Tumbuh Kaje, Tumbuh Tengah, sama Klod. Yeah. Nah, ini salah satu kerajinan Tenganan, di mana sekarang sudah berkembang ke desa-desa lain. Banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa dibuat. Tergantung juga salah satu pemesan. Kalau ini sekarang masih masa pengeringan. Masa pengeringan, ya. Nah, untuk mendapatkan warna yang coklat, nanti setelah kering baru diasap. Diasap. Nah, diasap. Kalau menurut saya, karena saya penganyam juga. Gitu. Senang yang halus. Nah, kalau kita bedakan antara halus dengan yang biasa. Yang halus maksudnya nih halus dan harganya mungkin 5 kali double daripada harga yang seperti ini. Gitu, karena memang rapat juga. Lama. Nah, kalau menurut saya, semakin lama disimpan, dia akan sama seperti warna yang di asap. Seperti diasap ya. Kalau saya tidak senang yang diasap. Gitu. Yang lebih senang yang alami. Gitu. Tapi asap ya. menggunakan alami dia. Hanya sabut kelapa dan hasil-hasil sensor gergaji ini itu dipakai untuk pengasapan. Gitu. Untuk merubah warna yang lebih cepat dia menjadi coklat. Satu-satunya kekayaan Indonesia yang hanya ada di Tenganan itu tenun kain. Tenun, itu yang terkenal. Itu yang paling khas Tenganan itu kain geringsing. Makanya nama Tenganan itu lengkapnya adalah Tenganan Pegeringsingan. Nah, kata pegeringsingan ini diambil dari kain yang diproduksi di Tenganan. Satu-satunya di Indonesia dengan teknik yang ada untuk bikin motif yang disebut dengan double ikat itu hanya di Tenganan di Indonesia. Nah, sekarang sudah dapat penghargaan dari pemerintah Indonesia. Pengakuan tentang kain ini. Kalau di dunia itu ada 3 tempat di dunia untuk teknik double ikat untuk bikin desain. Kalau Tenganan disebut dengan geringsing, kalau di Jepang kimono. Kemudian yang di India itu pitola. Itu tekniknya sama double ikat. Kalau di Jawa bikin batik itu ditulis. Kalau di Tenganan bikin motif itu diikat. Ikat pun ikat ganda. Nah, ini yang menarik. Kemudian warna yang dipakai untuk warna kain itu semua warna alami. Itu nggak pakai minyak kemiri, daun indigo atau taum kalau di Bali. Kemudian kulit akar mengkudu. Biasanya ada 3 warna dalam satu kain itu. Nah, itu pun ada makna. Nanti kalau mungkin ada waktu kita berkunjung ke salah satu keluarga yang memang nanti supaya lebih jelas kenapa kain itu merupakan salah satu yang menarik untuk diketahui. Karena teknik dan proses pembuatan itu sangat lama. Saya sendiri bikin, saya minimal untuk bikin yang medium itu 2 tahun proses warna. 2 tahun.
Kalau yang besar itu 5 tahun. 5 tahun. Itu ada perubahan. Kalau dulu Hah? 8-10 tahun Hah? proses warna. Hmm. Karena orientasi orang dulu itu beda dengan sekarang. Oh Karena gitu. orientasinya dipercepat karena orientasinya uang. Oh ya, Makanya ekonomi. kualitas kain geringsing kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang itu jauh. Jauh ya. Ya. Oke. Tapi tetap pakemnya tidak akan pernah dirubah. Cuma Hmm. waktu proses itu yang Dipercepat ya. Oh ya. makanya pengaruhnya kualitas dia. Oh gitu. Nanti kalau kita cukup waktu kita kunjungi salah satu. Nggih. Salah satu tempat yang paling bagus untuk trekking itu Tenganan di daerah timur Bali. Oh nggih. Karena sangat lengkap, ada nanti namanya gunung, sawah terbentang, kemudian ada hutan, ada desa. Kini sekarang kita masih muter-muter ngelihat situasi dan kondisinya desa Tenganan ini. Ini salah satu desa yang masih asli dari 3 desa di Bali. Desa yang Tenganan ini masih salah satu yang masih alami dengan segala budaya dan tradisinya yang tetap dipertahankan seperti yang diceritakan sama Bapak Nyoman tadi. Oh, ini juga fasilitasnya. Kalau zaman modern ini udah ada semuanya ini. Rumah penduduk, balai pertemuan, terus bahkan sarana olahraga juga sudah ada ini. Sebenarnya kehidupan orang Tenganan itu sangat teratur sebenarnya. Dari hal yang paling buruk sampai hal yang paling baik itu diatur oleh hukum adat. Yang buruk, Tenganan juga punya bulan judi. Oh, punya bulan judi. Nah, Sasih Karo atau bulan kedua menurut kalender Tenganan itu adalah dikategorikan sebagai bulan judi. Artinya apa? Secara hukum adat, masyarakat Tenganan diizinkan untuk melakukan judi apapun bentuknya selama 1 bulan. Nah, di sana dari dulu udah terkenal Tenganan. Makanya balai wantilan yang paling besar tadi itu adalah settingan untuk melakukan judi adu ayam. Oh, Tajan ya. Raja Gianyar, Lungkung sama Karangasem. Kalau Sasih Karo dia pasti akan datang. Oh gitu. Nah, itulah yang katakan buruk karena memang judi itu tidak baik. Iya. Nah, tapi itu juga diatur. Nah, itu salah satu karakter dari yang kita miliki sebenarnya. Nah, itu juga diakomodir oleh aturan adat yang ada di sini. Setelah bulan itu ada yang melakukan judi dianggap serius. Itu kalau ada yang melaporkan ke Balai Panjang itu, Balai Agung itu yang tadi itu, dia akan kena hukum adatnya. Ya, hukum adatnya tidak pidana. Nah, ini pintu gerbang yang di utara. Ini pintu gerbang Lawangan yang disebut dengan Lawangan. Oh, ini sudah batas nih, Ya, batas. ini batas pemukiman. Batas pemukiman, bukan batas wilayah. Kalau sudah ke sudah mulai tegalan dan hutan dia. Tapi tempat-tempat suci yang ada Tenganan itu banyak di atas bukit. Oh Di gitu hutan dia. Itu salah satu bentuk pelestarian juga. Bagaimana pengontrolan itu bisa dilakukan setiap saat seandainya ada kegiatan ritual yang harus dilaksanakan di tempat-tempat suci yang saya sebut yang ada banyak di hutan dan di atas bukit. Ada satu upacara atau salah satu jenis pendidikan sebelum ada pendidikan formal seperti sekarang. Tenganan sebenarnya sudah ada satu bentuk pendidikan lokal yang disebut dengan Truna Nyoman. Truna Nyoman. Yang laki-laki di mana dalam 1 tahun mereka harus diasramakan hidupnya, meminjam salah satu rumah penduduk sebagai asrama. Itu selama 1 tahun mereka harus kumpul di sana. Selama 1 tahun itu mereka tidak boleh potong rambut. Dia digundul, awalnya digundul, kemudian mereka harus selama 1 tahun mereka harus belajar tentang adat dan budaya, kegiatan ritual yang ada di sini di Tenganan itu. Nah, kemudian mereka harus tahu juga tempat-tempat suci yang ada di Tenganan. Biarpun jauh, mereka harus jalan kaki. Nah, istilah Balinya itu ngiase dia. Nah, kemudian dia juga harus tahu batas-batas wilayah desa. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk pendidikan lokal yang ada di Tenganan yang disebut dengan Truna Nyoman. Nah, itu langka, itu jarang terjadi. Tahun 2 tahun yang lalu ada, yang terakhir 7 tahun yang lalu. Itu memang ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk melakukan hal itu ya. Jenis pendidikan itu. Apa yang sampaikan tadi?
salah satu hutan yang terkenal di Indonesia itu adalah hutan Tenganan. Iya. Oh ini. Tahun 1987 dapat Kalpataru dari pemerintah Indonesia. Nah, kenapa terkenal? Karena bagaimana pelestarian dengan hukum adat yang mengatur semua tentang lingkungan, salah satunya hutan. Itu apa yang sampaikan tadi, biarpun 60% tanah milik pribadi, tapi hukum adat mengatakan bahwa pohon itu yang klasifikasi sebagai bahan bangunan yang baik, itu tidak boleh ditebang kalau pohon itu masih hidup. Oke. Kemudian salah satu contoh, kalau pemilik tanah ingin menebang pohon, kalau menurut dia masih sudah mati, tapi mereka harus melaporkan ke Balai Agung. Ke Balai Agung, ke pertemuan ya. ke. Nah, kemudian dari desa adat dia mengutus 3 orang untuk mengecek apakah benar pohon yang dilaporkan itu mati. Ya. Nah, dari 3 orang yang mengutus itu, biarpun 1 dari 3 orang itu mengatakan pohon itu masih mungkin hidup, itu dipending, biarpun di tanahnya sendiri, tidak boleh. Kalau 3 orang utusan desa itu mengatakan bahwa memang 50% per 1 pohon itu akan mati, itu bisa diberi keterangan. Nah itu, kemudian memang ada beberapa pengecualian. Pohon biarpun dia masih hidup, itu bisa ditebang apabila untuk membangun rumah untuk keluarga baru. Oh iya. Itu yang namanya, kalau di sini namanya tumapung, di mana keluarga baru itu harus membangun 4 rumah, 4 bangunan dalam satu pekarangan, tapi mereka hanya bisa menebang pohon untuk membangun 1 rumah. Yang lainnya biarpun di tanah sendiri banyak kayu-kayu besar, tapi tidak boleh. Itu harus mereka beli dari luar. Oh gitu. Ya. Nah kemudian kalau dianggap membahayakan, itu pohon itu bisa ditebang. Nah kalau kepentingan umum seperti desa memerlukan untuk membangun fasilitas umum, biarpun pohon itu masih hidup, itu bisa ditebang sesuai dengan keperluan. Itu tidak perlu mencari izin kepada yang punya tanah. Oh gitu. Desa berhak mengambil. Desa berhak mengambil ya. Untuk kepentingan umum. Oh iya. Nah yang menarik lagi, ada 4 jenis buah yang tidak bisa dipetik oleh pemiliknya. Buah. Itu fungsinya sosial. Durian, kemiri, terep, sama pangi atau keluak. Terep itu? Terep niki yang daunnya lebar-lebarnya. Terep. Terep. Oh ini. Iya. Nah itu 4 jenis buah nika mempunyai nilai ekonomi tinggi, tapi tidak boleh dipetik biarpun tumbuh di tanah pribadi. Oh gitu. Kalau contohnya begini, kalau musim durian yang masih sekarang ngetrennya musim durian. Kalau musim durian sudah umum yang punya tanah beli sendiri duriannya. Kalau mereka gitu. tidak ke hutan. Tidak ke hutan ya. Contohnya kalau ada orang yang memetik, ada yang melaporkan ke Balai Panjang itu, Balai Agung itu, dia akan kena denda 25 kg beras. 25 kg beras. Oh dendanya berupa benda gitu kan? Iya, beras dia. Kemudian 1 keluarga itu hanya bisa membangun 1 gubuk. Karena ini musim durian, itu kita harus bikin gubuk. Kadang-kadang 1 bulan tinggal di hutan untuk menunggu durian jatuh. Oh. Makanya kualitas durian yang paling bagus di Tenganan. Karena betul-betul durian yang ini ya. Masak sendiri. Baru jatuh dia. Itu yang menarik sebenarnya kalau mengenai buah di sini. Makanya kalau berkunjung sekarang udah pariwisata. Kalau dulu kalau musim durian hampir kosong desanya. Hampir kosong ya. Kita semua ke hutan. Ke hutan nunggu durian jatuh ya. Pengalaman bagaimana melatih kesabaran. Oh iya. Tidak selalu jatuh. 1 hari kadang-kadang kosong udah biasa. Oh gitu. Buah rerek nih. Itu langka nih. Langka. Di wilayah Tenganan cuma ini saja 1 pohonnya. Oh. Cuman 1 ini yang tersisa maksudnya. Oh. Jadi ini buah rerek ini pohonnya cuma 1 nih menurut Pak Nyoman di wilayah Tenganan ini. Jadi dia langka sekali ini. Saya beruntung lah bisa ngelihat ini buah rerek ini. Buah sabun kalau orang Tenganan bilang. Nah, ini tempatnya sebenarnya. Oh, ini di pura pusahnya Desa Tenganan. Sangat sederhana bentuknya. Iya. Ini memang lokasinya di luar pemukiman warga, agak ke
Ke utara lagi sekitar kurang lebih 100 meter lah. Ini Pura Pusah. Oh, di depan saya itu Pura Sri. Oh, niki masih berbentuk lingga niki nggih. Niki pura niki nggih. Nepi pelinggih. Oh, pelinggih. Niki pelinggih yang masih Itu banyak lingga. sekali jenis pura bebaturan yang ada Tenganan. Tenganan punya 3 tipe pura. Yang paling tua bebaturan seperti niki. Bebaturan niki nggih. Nggih, Oh, yang nggih. kedua niki Pura Pusah yang sangat sederhana. Pura bentuknya. Pusah niki nggih. Cuma dari kayu dan ijuk. Nggih. Nah, yang baru seperti pura yang di luar. Oh, Itu niki yang lebih baru nggih. Ya. Cuman awalnya seperti niki nggih. Ya, kalau yang baru, nah niki yang ini pesan orang tua sebenarnya. Nggih. Yang jarang juga sampaikan niki. Menurut orang tua kita, kalau tempat suci yang ada istilahnya apa namanya atapnya, itu dulu pernah seperti kita, seperti manusia lah. Oh gitu. Turun dia, biarpun pusat dia kan di sini turun dulu. Nggih. Nah, kalau yang asli seperti ini dia. Nggih. Ini kan menurut orang tua, nah tapi kebenarannya agak sulit juga. Tapi memang Ya, kalau artinya kita cerita turun temurunnya seperti itu nggih. cerita, anunya. Jadi niki bentuk lingga kan. Ini masih berbentuk lingga jadi kayak pelinggih gitu. Mungkin zaman dulu kan belum ada apa-apa di sini kan, bisa lah kita bayangkan juga di sini. Sekarang aja di sini masih lebat hutannya, di sekeliling saya kan masih hutan lebat. Apalagi sekian ratus tahun yang lalu, mungkin bisa dibayangkan lah. Besar, Tenganan itu dibangun pada zaman batu. Kemungkinan besar. Oh, Zaman iya. megalitikum. Nggih. Karena banyak sekali pelinggih-pelinggih yang berupa batu. Nggih. Kemudian ada kehidupan kerbau. Hmm. Itu kalau pada zaman batu, kehidupan identik hewan itu kerbau. Kerbau. Tenganan nggih. punya kerbau. Dan hidupnya liar, milik desa. Nah, di sini kerbau dianggap sebagai hewan suci. Hewan suci nggih. Kerbau. Nah, mungkin kita kurang beruntung tak ketemu. Kadang-kadang mereka ke hutan dan Oh, dia lepas liar ya, kan di hutan nih kan. Oh, berarti kadang-kadang warga mereka ke sini. Nah, cukur padang kebanyakan kerbau kalau di sini. Oh, berarti warga juga enggak boleh, artinya binatang disakralkan nih kayaknya. Nah, kerbau itu. nih. Kalau di sini kerbau yang dianggap hewan suci. Tapi kok di sini nih kayak ada sawah Pak? Sawah. Pak Nyoman? Desa niki di balik bukit yang di utara sama yang di timur. Oh, sawah nih ke. Sawahnya itu 255 hektar sawah Oh. yang dimiliki oleh desa. Maka apa yang Tiang sampaikan tadi, salah satu tempat trekking yang baik itu adalah wilayah desa Tenganan. Dengan persawahan, hutan dan desa. Oh iya. Gunung iya, Agung juga sangat bagus, sempurna kelihatan kalau. Oh, Genton. Ya nanti di lain waktu mungkin saya akan coba trekking di sini, waduh, luar trekking biasa. jalan apa? Trekking pagi lah biasanya di sini sampai sore. Nah, ini agak beda juga. Kalau mencari yang terbaik waktunya untuk trekking sebenarnya sore. Sore. Kalau Tenganan. Mulai jam 2 kita sudah mulai start. Sampai di desa jam 5. Yaitu sudah tidak panas dan sepi. Oh gitu. Kenapa sore? Karena kita sepanjang sawah itu berjalan di balik gunung dia. Matahari sudah ke barat, dia udah adem nih. Oh sepanjang gitu. sawah. Iya. Berarti ya itu sore berarti Ya, sekitar sore, jam 2 jam start 2, dari desa. Sampai maksimal lah di desa jam 5. Jam 5. Nah, setengah 6 itu udah bagus sekali di desa. Punya sekarang udah tinggi seperti ini di rumah. Pohon Ternyata sabun nih. sangat gampang sekali tumbuh niki. Niki dibuka. Nah, memang agak nyangkat ya. Iya. Dibuka niki. Tajuk ya. Ditarik di mentik pasti tanam, ya, pasti tumbuh dia. Itu. Coba aja di rumah nanti. Oh, ini tak bawa ini. Iya. Ini saya bawa 2 buahnya. Nanti Itu langka semua kalau saya di coba. Bali udah langka nih. Buah rerek untuk coba ditanam di rumah. Ini sabunnya orang Bali dulu. Sabunnya orang Bali, sabun alami nih. Iya. Sabun alaminya orang. Kocok dia akan busa. Oh, harum juga nih Ki? Ada baunya sedikit. Oh Harum iya, tidak, iya. tapi ada baunya. Ada ya gini ya. Nah, kita sementara istirahat dulu di sini sebelum lanjut keliling-keliling. Ini karena luas sekali wilayah ini. Wilayah tengah ini luas sekali, jadi kita istirahat dulu sebentar. Tadi yang lihat daun Daun tukat. tukat nih. Itu beda.
Oh beda nih kak. Beda. Oh beda. Nah, secara administrasi mereka termasuk Tenganan, tapi secara adat mereka berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Mereka juga Karena punya sudah wilayah dipisah, sendiri. Ya. ya sudah dipisah sungai ya. Ya. Ini sekarang kita mau lanjut jalan lagi ke jalan yang kedua. Di sini ini ada pemandian desa di sini. Saya lihat dulu pemandian desanya. Nah ini di sini pemandian desanya. Nah ini untuk pemandian khusus untuk laki-lakinya. Tapi sepertinya sekarang udah nggak kepake lagi. Udah pancoran. Nah ini untuk perempuannya. Jadi dipisah dia laki dan perempuan tidak jadi satu. Ya kurang lebih sama sih ininya, bentuk bangunannya sama. Ini lahan-lahan kosong ini, jadi nanti kalau ada keluarga baru yang baru nikah, disediakan sama desa di sini. Jadi di ini kosong, masih tanah kosong. Khusus pengantin baru di situ tadi di tempat itu, nanti disediakan tanah kosong untuk tempat tinggal untuk pengantin baru warga di sini. Ini pohon maja juga ada di sini nih. Ini sekarang saya lagi di jalan keduanya. Tadi yang di sebelah barat itu jalan ke pertamanya. Nah itu hutannya desa Tenganan, itu hutan desanya. Juga ada warung warganya. Tahun 83 Presiden Italia datang. Ternyata langsung dari Jakarta turun ke Bali Murah Rai langsung ke sini hanya mencari lontar bang. Lontarnya. Kemudian Perdana Menteri Selandia Baru. Jadi tahun 80-an juga mereka pernah datang. Nah ini lawangan, ini pintu yang di timur, sebelah timur. Jadi menuju ke hutan desanya. Nah, jadi di sini ada 3 jalan. Satu yang baru kita masuk tadi itu jalan utamanya, jalan pertama. Terus kita arah ke utara, tadi ketemu ke sini jalan keduanya. Ini sekarang saya berada di jalan ketiganya. Ini napi bedanya jalan pertama sama jalan kedua dan jalan ketiga ini Pak. Nah, nyaman. Pertama khusus jalan ketiga, itu orang-orang yang tinggal di jalan ketiga adalah orang-orang yang dulunya leluhurnya melanggar aturan adat, itu dibuang ke jalan yang ketiga niki. Kemudian sebagian lagi orang yang tinggal di jalan ketiga adalah orang-orang yang dari luar, yang diterima menjadi warga adat di sini, yang harus tunduk terhadap hukum adat Tenganan. Oh gitu, jadi warganya ditempatkan di jalan ketiga nih King. Nah, makanya ada hak dan kewajibannya beda dengan orang yang tinggal di jalan pertama dan kedua. Oh gitu, jadi itu yang membedakan dia nge. Nah, orang yang tinggal di jalan ketiga itu hampir 80% tidak punya tanah. Karena mungkin dulunya hukumnya, pernah melanggar ya, pernah melanggar nih. Satu orang melanggar, tapi semua keturunannya harus tetap di sini. Makanya harus hati-hati. Oh gitu. Wah, berarti di sini memang masih keras sekali adatnya. Nggak boleh main dari sekali sekalahan terus tuh ngikut sampai ke keturunannya. Swastiastu. Ini saya masih menyusuri jalan ketiga di Desa Tenganan. Ini jarang yang tahu juga ya, jarang yang kesini, mungkin karena nggak tahu. Padahal di sini juga pemukiman warga. Jalur bisnisnya. Kalau geringsing yang khas di sini, karena harganya terlalu mahal, sekarang hanya bisa menghidupi masyarakat Tenganan dari tenun ke yang namanya tridatu. Ada benang geringsingnya, kemudian ada benangnya yang warna kimia.
Iki yang Oh, bisa gitu. dijangkau oleh masyarakat Bali sekarang. Oh gitu ya, karena geringsing memang Ya, karena terlalu mahal ya. Yang mahal. Ya. Mahal itu juga karena memang proses pembuatannya Prosesnya lama. butuh waktu. Nah, Nah, sekarang saya mau singgah ke rumah Pak Nyoman sebentar. Kebetulan beliau juga ibunya suka nenun geringsingan. tinggal dikemas. Tinggal dikemas. Benangnya nih kayaknya, niki benang benangnya geringsing. niki siap di proses untuk dibagi. Dibagi. Niki akan jadi 5 helai kain. Oh, ini jadi segini jadi 5 helai. Nah, niki proses awalnya niki proses warna. Hmm. Niki direndam untuk warna merah, direndam 3 hari. Oh, direndam dulu 3 hari. 3 hari, setelah nikah baru dicuci, Mm-mm. dikeringkan, disimpan lagi. Oh, Itu gitu. prosesnya. Nah, niki untuk indigo. Ini dari, kalau yang kuning niki dari minyak kemiri, Mm-mm. kemudian yang hitam niki Mm-mm. atau yang ini dari minyak kemiri, dari taum kalau bahasa Balinya, kalau bahasa Indonesianya indigo. Oh. Kemudian dengan yang merah dia akan jadi hitam. Oh, iya, iya. Merah ini dari kulit akar mengkudu, Akar mengkudu. kulit akarnya. Niki yang paling mahal. Ini yang paling mahal nih. Warna merahnya. Paling lama proses. Oh, gitu. Ini minimal 2 tahun untuk proses yang medium niki sekali niki warnanya. Kalau niki ukuran yang besar. Ini proses pewarnaannya ini, proses pewarnaan untuk benangnya. Ini untuk tenunnya. Nah, niki bukan geringsing. Niki bukan Niki yang geringsing. katakan tadi, nah, coba coba. Ini yang masih hanya bisa terjangkau sekarang oleh masyarakat Bali, terutama orang Karangasem. Tapi niki ada benang geringsingnya. Hmm. Niki benang geringsingnya. Oh, Ini warna jadi ininya. Niki ada warna alamnya. oh jadi dimodif sedikit Ya, nggak biar oke. dia Nah, niki biar jauh. agak. Kalau yang geringsing itu jutaan harganya. Iya, Kalau iya. niki kalau niki nanti dikuub Hmm. jadikan satu. Jadikan Ini satu. udah ada yang Oh, gitu. Oke, berapa lama nih prosesnya nih? Nah, kalau ini gampang. Cepet nggih? Cepat niki. Cepet Cuma nih. niki yang lama prosesnya. Sama dengan yang niki. Niki yang dulu Tridatu. Niki yang Oh. dicari sekarang. Wah, Pak Nyoman udah punya cucu nih. Ini. Oh, ini cucunya Pak Nyoman nih. Kakak. Oh. Anak yang masih SMA. Oh. Nah. Ngereng. Ngiring-ngiring pamit teman pamit. Itu Balai Patusan nih ke tempat suka duka. Nah, ini jalan keduanya. Sana, jalan kedua. Ini pemukimannya seperti ini. Yang pernah ke Tenganan ini jarang mengunjungin jalur ini. Karena memang Iya, yang biasanya yang dikunjungi itu yang jalur pertama. jalan pertama. Iya, jadi ini kebetulan sama Pak Nyoman saya diajak ke jalur kedua dan jalan ketiga sambil lihat-lihat situasi pemukiman dan warganya di sekitar Desa Tenganan ini. Ini yang di belakang. Oh, niki Niki perbatasan Tebo Pisan. Pisan. Oh, Ya. perbatasan tetangga. Ini jalan pertama sama jalan kedua ya. Ini batasnya niki. Oh, itu jalur pertama. Sini perbatasan, terus itu jalur kedua, ketiga. Oh, kalau ada upacara di Pura Dalam ini harus ke lewat belakang nih. Ke belakang kalau bayi meninggal, Hmm, kalau proses pengukuhnya juga lewat belakang. lewat belakang. Artinya apa? Tetap dipergunakan, artinya tetap dipelihara. Hmm, Kalau di Bali sekarang istilah tebo pisan itu sudah hampir tidak ada. hmm. Kalau dulu kan memang Bali itu terkenal dengan di belakang rumah pasti Pasti ada tebo, iya, tebo, tempat kotor lah, iya. buangan, dan ada tebo pisan. Nah, ini saya lagi di kantornya, kantor perbekal Desa Tenganan nih. Ini di jalan utama, jalan pertama kalau Pak Nyoman, menurut Pak Nyoman. Kita udah mengarah ke luar lagi, ke pintu masuk tadi. Tadi udah keliling-keliling sampai ke utara sana. Ke Pura Gaduh, Pura Petung. Oke, tadi saya sudah jalan-jalan keliling Desa Tenganan ini.
mulai dari jalan pertama, jalan utamanya, jalan kedua, jalan ketiga, bahkan sampai ke Pura Pusahnya. Jadi memang Desa Tenganan ini memang unik sampai sekarang masih tetap dijaga keunikannya. Jadi warga di sini juga luar biasa unik sih. Nggih, terima kasih Pak Nyoman sudah menemani tadi keliling-keliling Desa Tenganan niki. Mungkin lain waktu kita ketemu lagi untuk ngeksplor lebih luas lagi sama Pak Nyoman. Nggih, suksema yang tunggu benjangan malih. Oh, nggih. Nggih, makasih Pak Nyoman nggih, ngiring. Oke, sekian dulu video saya kali ini dari Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.